menurut saya Haji Subardi memiliki track record yang bagus. Dia berpengalaman 2 kali menjadi wakil rakyat di daerah yang berbeda-beda, dan itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Dan saya yakin jika beliau terpilih, maka beliau akan menyiapkan program-program unggulan untuk memajukan dapilnya seperti yang pernah ia lakukan 10 tahun lalu. Bahkan di masyarakat pun beliau dikenal cukup cakap, bermasyarakat, dan juga ahli agama. Dan saya yakin dengan poin-poin ini akan membuka peluang, kesempatan, dan membuka hati bagi para pemilih agar dapat memilih wakil-wakil yang benar-benar berkompeten, dan Haji Subardi adalah salah satunya. Oke. Jadi Pak Subardi itu dulu pernah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Kausar ya Pak? Iya, saya dengar dia pernah menjadi pimpinan pondok pesantren, dan ini merupakan kegiatan sosial yang sangat bagus untuk memajukan pendidikan dan keimanan bagi para generasi muda di zaman era digital ini. Pak Subardi itu kan calon anggota DPR sekarang di Muara ini. Bagaimana tinjauan Bapak terhadap Pak Subardi itu sendiri? Kalau Pak Subardi itu selama kami bergaul itu sosok bapak yang bisa mengayomi kami selaku yang di sini yang muda-muda, yang termasuk anaknya mungkin. Beliau sangat respect orangnya, terutama dengan masyarakat yang kita tahu. Ada beberapa kegiatan yang tidak banyak dipublish karena beliau sadar juga, karena beliau sendiri basicnya wartawan. Kebetulan Pak Bardi itu salah satu wartawan senior di Lahat. Nah, terkait pencalonan di Muara Enim, kami merasa bangga sebagai keluarga besar PWI Lahat, dan semoga cita-cita beliau untuk menduduki kursi DPRD di Muara Enim itu tercapai, dan semoga bisa mengemban amanah dengan baik, dan tentunya menyerap aspirasi masyarakat ke depannya. Lahat khususnya tetap diperhatikan juga oleh Pak Bardi, dan Muara Enim yang terkhusus itu lebih maju lagi. Mungkin itu tanggapan. Sekarang bagaimana evaluasi Bapak ketika dia menjadi anggota DPR Lahat, ketika dia menjadi anggota DPR Muara Enim, apakah beliau itu termasuk DPR yang aspiratif? Jelas aspiratif, karena beliau banyak menampung aspirasi masyarakat ya, khususnya di Lahat yang sudah pernah teruji, dan banyak itu tadi yang dilakukan beliau itu banyak tidak dipublish ya. Dan itu juga saya yakin kawan-kawan di Lahat juga, masyarakat Lahat itu sepakat bahwasanya Pak Subardi itu orangnya sangat humble, walaupun dia tua itu humble Pak Subardi. Mungkin itu dari saya. Pak Agus, Pak Subardi itu kan lama di Lahat ya sebagai wartawan. Sekarang calon DPRD Muara Enim, bagaimana evaluasi Bapak selama dia ada di Lahat? Ya, selama menjadi wartawan di Lahat, hubungannya cukup baik dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan juga sering mengkritisi dan mengevaluasi kinerja masyarakat. Harapannya ketika menjadi DPR membawa perubahan di wilayah tersebut. Ya. Nah, kira-kira potensi keterpilihan beliau menurut Bapak gimana? Potensinya cukup tinggi ya, karena beliau sering berjalan ya, berjalan, sering ketemu dengan masyarakat, mungkin bisa saling memahami. Tapi yang harus jadi poin ya tentu Pak Subardi ketika jadi jangan lupa kepada masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Pak Subardi sebagai calon anggota DPR di Muara Enim? Oke, Pak Subardi itu orangnya keren banget. Ya. Karena dia ini sebelum menjadi anggota dewan, profesinya luar biasa. Pernah jadi guru, pernah juga jadi anggota dewan, wakil anggota dewan DPRD. Lalu sama beliau, mantap. Nah, kira-kira kalau untuk pilihan rakyat, menurut pandangan Bapak, tepat nggak rakyat memilih beliau? Tepat, karena profesi beliau ini tidak diragukan lagi. Ya. Memang luar biasa. Ya. Pilih Subardi. Selama dia menjadi wartawan bersahabat dengan Bapak seperti apa dia? Wah, luar biasa kalau bersahabatnya itu. Ya. Dia dekat sama wartawan, dekat sama pejabat. Siapa sih yang tidak kenal sama Subardi? Ya.